Ini pertanyaan dari @QT12. Ustazah mau tanya dong, bolehkah dalam Islam istri melarang suami melakukan hobinya? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Masya Allah. Boleh dijawab nih oleh Bunda Tuti, silakan. Baik gimana Kak nih? Mikdad, Masya Pas Allah. banget ya Silakan. Bunda Tuti. Bunda Amin, Tuti, insya Allah. Mohon hobi izin saya Ustaz banyak Maulana. Mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita sudah banyak menimba ilmu. Pertama, kita ketika melihat di dalam rumah tangga kita, pasangan kita sedang melakukan hobi. Apa sih hobi? Kesukaan, perbuatan yang dilakukan tetapi terus menerus karena itu dari hati mengakibatkan senang. Ya, jadi hobi itu bermacam-macam. Kalau kita lihat niatnya pasangan kita, misalkan suami ada punya hobi, lihat dulu niat hobinya untuk apa. Ya, karena memang niat hobinya untuk menyalurkan dan melihat situasi sedang tidak kondusif atau sedang tidak ada kegiatan lain, punya hobi misalkan mengurus bunga ya, menanam bunga atau hobinya hobi yang positif, kita dukung ya. Tidak kita larang. Kemudian jenis hobinya apa? Jenis hobi itu ada jenis hobi yang bisa menimbulkan kita semakin mendekat kepada Allah atau malah melalaikan daripada ibadah kita kepada Allah. Dan kalau sampai hobi ini melalaikan ibadah kepada Allah dengan kita melakukan hobi, apapun hobinya, tapi sampai lupa tidak sholat, tidak mengaji, tidak ibadah, malah menjauh dari Allah, istri berhak untuk menegur atau menasihati, bukan langsung melarang. Di situ ada kecerdasan komunikasi. Bagaimana kita memperlakukan bahasa yang terbaik, bahasa yang santun, yang tidak menyinggung bahkan menimbulkan marah. Bagaimana bisa kalau misalkan kita juga istri punya hobi, hobinya positif, hobi masak atau hobi apa, tapi bisa menimbulkan hal yang positif. Kemudian dilarang oleh suami, kan kita marah. Maka kita persempit, kita perkecil marah. Bagaimana cara kita menyampaikan yang terbaik? Qaulan ma'rufa ya, qaulan layyina, dengan lemah lembut. Kemudian apakah hobi itu yang dilakukan oleh suami, hobinya jenisnya hobi yang haram atau hobi yang halal gitu ya. Tapi kalau hobi yang halal kemudian bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan, dari hobi itu bisa mendapatkan rezeki ya. Jangan dilarang-larang, justru kita harus memotivasinya. Bahkan kita mendukung dan memfasilitasi. Bisa jadi dari satu hobi itu kemudian ditekuni, dia digeluti. Ada ya kan yang hobinya misalkan melukis atau hobinya kita dalam hal ini burung misalkan nih. Hobi dalam memelihara burung, dilatih suaranya sampai bagus itu ya, ikut lomba. Nah misalkan kalau misalkan kita tidak bisa melarangnya dan sampai kita tidak diberikan nafkah, sampai kita tidak diberikan perhatian. Nah boleh kita untuk menjelaskan atau meminta suami dikurangi hobinya. Tapi kalau misalkan tidak sampai menimbulkan kita diperhatikan, tidak diperhatikan, tapi kita juga ridho, nggak apa-apa. Jadi jangan langsung melarang, bang jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Hobi itu tidak baik, hobi ini tidak baik, jangan begitu, jangan begini. Aduh, kita juga kalau wanita punya hobi dilarangnya tanpa dengan kata-kata yang baik akan marah. Makanya disinilah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Bagaimana kita menasihati cara yang terbaik dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang tidak menyinggung ya. Insya Allah rumah tangga kalau bahasanya bisa ditata, komunikasinya bisa terjalin dengan indah, ucapannya, niatnya sih baik. Tapi kalau cara penyampaiannya tidak baik bisa menimbulkan ketidakbaikan ya. Demikian mungkin Kak Mikdad. Iya, Masya Kak Mikdad Allah. hobinya apa? Sama, aku tuh hewan peliharaan, binatang eksotis. Iya kan itu kasih sayang kita ya. Ya. Tapi kalau langsung dilarang seneng gak? Enggak seneng, harus tapi pelan-pelan. dengan hobi itu Kak Mikdad meninggalkan perintah Allah enggak? Enggak sih insya Allah karena di Alhamdulillah, rumah. ya. Cuma istri saya suka bete Oh, karena bete. saya hewan peliharaannya udah dimandiin pagi-pagi. Iya. Istri saya bangun-bangun udah nggak ada. Masya Allah. Itu dia, tapi sekarang udah belajar. Sekarang saya masih ada pertanyaan nih, jadi keingetan nih saya mau ke Ustadz Maulana. Ya, ya. Ustadz saya mau bertanya. Iya, jadi, apa itu?
bentar. Kayaknya gak cocok nih buat Ustadz. Saya mau tanya ke Bunda aja deh. Ini pertanyaan lebih pas buat Bunda Tuti nih. Parah banget. Bunda jadi gini nih, Iya, saya mau gimana kamu tanya, tuh? ini benar gak sih kalau misalnya aib pasangan kita itu katanya harus kita jaga Bunda? Iya. Benar gak sih? Bagaimana Aib pasangan kita itu aib gitu harus dijaga ya? Tadi kami lihat kan nanya ke Pak Ustadz Maulana. Iya, tapi Sekarang kayaknya ke ini- Bunda, jadi ini sebetulnya mau nanya ke siapa? Ke Bunda Tuti aja, soalnya ini penting coba lihat, nih lihat, gimana. Ustadz Maulana, lihat Aduh, Ustadz ada Maulana. ngambek lagi. Halo Pak Ustadz. Ustadz bukan Allahu gitu, Akbar. ini kan tadi jadi- soalnya kan kok ngelanjutin. jadi kayak marah? Janganlah, jangan marah. Gimana nih, kita dosa gak sih kalau misalnya kita nutupin aib pasangan kita. Ayo dong Ustadz, ini penting nih Ustadz Maulana deh kayaknya. Soalnya Bunda Tuti Ayo bingung. lo, parah banget sih tadi. Jangan ngambek Aduh Ustadz. ngambek Jangan lagi. ngambek, Ustadz, Ustadz. aduh maafin dong. Tadi Pokoknya tuh, saya nggak mau jawab. lah Oh. kenapa sih? Ya Enggak. gitu aja ngambek. Ustadz please dong, ayo dong ini jawabannya penting banget nih. Nggak mau. Kenapa Jangan sih kok gak begitu. mau? Nggak mau sekarang maksudnya. Oh Masya gitu. Allah. Saya mau jawabnya sesaat setelah. Ya Allah, Allah. kirain ngambek, saya udah deg-degan. Tapi bener ya dijawab ya. Oke deh, kalau gitu jamaah kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dari tadi saya sudah mau jawab. Komen Bukan katanya. gitu. Tadi soalnya pas banget.